Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu ini kita sedang membahas mengenai orang yang ditawan oleh Roh Kudus, seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-22. Hari ini secara khusus kita akan membahas mengenai bagaimana ciri-ciri orang yang ditawan oleh Roh Kudus. Ini adalah suatu level rohani yang menunjukkan kehidupan seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan yang sudah tidak lagi dikuasai oleh keinginan atau ambisi pribadi, tetapi taat dan tunduk secara mutlak kepada kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Dari ayat yang kita baca hari ini, kita dapat melihat beberapa ciri orang yang hidupnya ditawan oleh Roh Kudus. Yang pertama, melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Orang yang ditawan oleh Roh Kudus akan melayani Tuhan bukan dengan kuat dan gagahnya sendiri, tetapi dengan sungguh mengandalkan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak merasa kemampuan itu adalah miliknya sendiri, tetapi sungguh hanya karena kekuatan oleh Roh Kudus. Walaupun pelayanan yang dijalani tidaklah mudah, bahkan harus sampai mencucurkan air mata di tengah banyak pencobaan yang dialami, namun demikian Allah melalui Roh Kudus-Nya selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi barang siapa yang melayani dalam pimpinannya. Penyerahan diri total kepada Roh Kudus menjadi kunci bagi pelayanan yang berhasil dan berbuah. Ciri yang kedua ialah tidak pernah melalaikan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ini adalah ciri yang kedua yang dapat kita pelajari dari seorang yang hidup ditawan oleh Roh Kudus. Kita menyadari bahwa setiap pelayanan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang sungguh menyadari bahwa ia adalah orang yang dipercayai pasti akan menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Ingat bahwa melayani Tuhan adalah suatu anugerah yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Paulus berkata bahwa dia tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi jemaat. Dia selalu memberitakan dan mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, karena dia tahu bahwa dia tidak boleh lalai dalam memberitakan firman Allah. Yang ketiga, ciri orang yang ditawan oleh Roh Kudus, hidupnya senantiasa bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat ke-8 dengan jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, maka ia pasti akan menjadi saksi Kristus. Roh Allah adalah roh yang evangelistik, sehingga kemanapun kita melangkah selalu berhubungan dengan menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil Kristus. Bagian kita adalah meyakinkan orang lain supaya percaya dan mengikut Kristus, dan Roh Kuduslah yang akan membawa mereka kepada pertobatan sejati. Kalau hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, pasti kita akan selalu terlibat aktif dalam upaya menyaksikan Kristus kepada dunia itu. Marilah kita terus memelihara kehidupan kita yang senantiasa ditawan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.